Halo Sobat RAI, selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menyapa kalian. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat, banyak rezeki, semuanya lancar. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa hari ini uploadnya 2 gitu ya? Itu adalah sebagai ungkapan terima kasih saya buat kalian yang selama ini ngedengerin podcast RHI atau podcast Rumah Horor Indonesia ya. Apalagi dari yang episode-episode awal gitu ya. Yang waktu itu saya ingat banget ngerekamnya itu masih pakai headset gaming gitu. Jadi waktu itu apalagi saya mulai di tahun 2022-an atau akhir 2001 2001 akhir 2021 sekitar itu. Terus waktu itu lagi lagi covid ya, lagi covid. Terus kemudian sayanya juga lagi agak bengek gitu. Jadi ya, mohon maaf kalau kalian mungkin memperhatiin di bagian-bagian season 1 podcast di tahun lalu itu mungkin suaranya nggak terlalu maksimal gitu. Tapi kalian masih setia dengerin, ngikutin gitu. Jadi saya makasih banget buat kalian. Kalau sampai saat ini masih bisa bikin podcast itu juga karena kalian semua gitu. Yang ya sudah mau nyediain waktu buat dengerin gitu kan. Jadi sekalipun di luar sana masih banyak lagi podcast yang lain yang lebih bagus-bagus, lebih rapi, tapi kalian juga masih nyempetin juga gitu. Mungkin selain dengar itu juga selain dengar ini. Maka hari ini saya pengen ekstra nih, ngasih satu lagi episode. Apalagi kemarin 3 harian gak upload sama sekali ya. Bukan gak mau upload, sebenarnya ada waktunya. Cuman kebetulan tetangga lagi ada acara panggung gitu ya. Jadi daripada bikin podcast ya mending dangdutan. Bukan, daripada suaranya keganggu, kalian nanti nggak maksimal juga ngikutin ceritanya. Ya udah saya stop dulu gitu, jadi baru bisa upload lagi hari ini. Tadi kan udah upload kan yang episode ke 135, dan ini tambahin deh episode 136 untuk hari ini. Nah, malam ini setelah banyak basa-basinya saya hari ini akan membacakan sebuah cerita dari Runana Handoyo yang berjudul Hantu Kota Tua Jakarta. Kejadian ini saya alami 3 minggu yang lalu. Pada hari Minggu tepatnya, saya dan teman saya vacation ke Kota Tua Jakarta. Kami berangkat menggunakan kereta dan tiba di stasiun kota. Hari mulai siang jam 11. Panas terik tidak menyurutkan masyarakat yang ingin menikmati Kota Tua. Saya dan teman mendatangi Taman Fathahillah. Menakjubkan, seperti di luar negeri lah. Dan keramaian pun tak menyurutkan mereka, tanda kutip nih ya, untuk menampakkan diri. Entah kenapa, mata ini selalu tertuju pada restoran ayam cepat saji yang terkenal. Bagi yang sudah ke Kota Tua pasti tahu namanya apa. Di bagian bawah gedung digunakan untuk restoran, sedangkan di bagian atasnya kosong. Ada bagian jendela di lantai 2 yang tidak ada kacanya dan tidak ada daun jendela. Entah kenapa, seperti ada orang sedang berdiri di sana, memperhatikan keramaian. Mungkin terasa terusik, aku memperhatikan sosok itu menoleh ke arahku. Ya Allah, no. Pandangannya kosong, tetapi ada rasa marah. Cepat-cepat aku mengalihkan mataku. Karena panasnya Jakarta, aku dan temanku memasuki Museum Sejarah Jakarta. Satu kata yang membuatku penasaran adalah penjara bawah tanah. Temanku gak mau ikut ke penjara itu, tapi entah kenapa ada energi yang kuat menarik aku gitu. Ya seperti ada energi gitu yang menarik aku untuk masuk ke semua ruangan penjara. Gak tahu kenapa, saat itu pengunjung ramai tapi terasa sepi. Aneh ya, ramai tapi terasa sepi. Pertama aku menuju ke ruang tahanan yang berada di sisi sebelah kiri. Sedih, gelap, pengap, dan langit-langitnya begitu rendah. Di dalam ruangan penjara itu terdapat bulatan besi untuk borgol kaki. Dan aku sedang lihat di sisi kiri penjara ada orang yang sedang duduk. Aku kira pengunjung, tapi kenapa gak pakai baju dan hanya menggunakan celana petani yang badannya tuh kurus.
Umurnya sekitar 20 tahunan. Firasatku bekerja. Ayo Nan, cepat keluar. He's not human. Dengan tergesa-gesa aku keluar dari ruangan penjara bawah tanah itu. Saat tiba di depan pintu penjara, aku mendengar suara laki-laki itu bicara. Apa salah saya sampai saya dibawa ke sini? Gak tahu kenapa, kaki ini seperti ada yang mendorong untuk masuk kembali ke dalam penjara. Bener aja, laki-laki itu masih duduk di situ dan dia langsung menatapku kembali. Dia bilang, apa salah saya? Terlihat raut wajah sedih tapi juga marah yang mendendam. Karena takut, aku lari kembali keluar. Dan yang aneh saat aku sampai di luar, kaki kiriku terasa berat. Untuk jalan pun aku harus seret-seret dan terdengar bunyi rantai yang terseret. Ya Allah, tolong saya. Dalam hati aku berdoa. Semakin coba melangkah, kaki ini semakin sakit dan juga berat. Terdengar suara rantai. Dengan terseret-seret aku segera menuju security yang sedang bertugas. Pak, tolong bantu saya. Security itu pun kebingungan. Ada apa pak? Ada yang bisa saya bantu? Lalu aku jawab, saya di penjara bawah tanah pak. Kaki saya ada yang merantai. Security itu pun langsung paham dan menghubungi temannya. Aku pun dipapah menjauh dari penjara. Dan teman security yang tadi pun mengangkat kaki kiriku sambil membaca doa. Entah kenapa ada rasa sedih yang gak bisa diucap. Dan aku pun spontan menangis. Tapi tiba-tiba aku seperti kembali ke masa lalu. Ada seorang anak muda dibawa oleh pasukan Belanda dan dijebloskan ke dalam penjara. Bukan hanya dia, ada beberapa orang juga di sana. Penuh dan sesak. Pemuda itu meninggal dan tidak dimakamkan dengan selayaknya. Tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundaku. Ternyata bapak security. Saat aku lihat sekeliling, semua sudah hilang. Kakiku mulai terasa ringan. Aku ucapkan terima kasih pada security yang sudah membantuku. Aku menarik kesimpulan bahwa tanda kutip dia, pria tadi, ingin menyampaikan pesan. Kenapa nggak salah, tetapi di penjara. Dan dia ingin dikebumikan dengan layak. Oke Sobat RAI, itu cerita tambahan buat malam hari ini. Semoga bisa menghibur kalian, bikin malam kalian tambah seru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.